Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, Kau baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian.
percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan sampai detik ini pun Tuhan, saat kami bisa bernafas Bapa, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau yang tak pernah berhenti atas hidup kami Tuhan. Kau yang tak pernah menyerah atas hidup kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Tiada pribadi yang lain yang mengenal kami Tuhan, selain daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami sembah, kami tinggal, kami muliakan Engkau. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Dan kami mau bersyukur. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau yang menjamah setiap hidup kami Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih. Katakan terima kasih. Sebab kami punya Allah yang baik Tuhan. Tiada terlalu kasih-Mu. Kau baik, Engkau baik Tuhan. Sungguh kami yakin Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau mengerti semua permasalahan kami Bapa. Engkau mengerti kesulitan hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih. Layak disembah,
Setiap kami yang datang di tempat ini bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang perkasa, bukanlah Superman, tapi kita perlu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Kini yang mustahil bagimu, amin. Kuasamu. Setiap pengharapan kami hanya datang daripadamu Tuhan. Gak ada satupun, gak ada hal lain Tuhan. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Yang perlu Tuhan, sama-sama katakan. Kini aku percaya, yes Tuhan, tiada yang mustahil. Ucapkan setiap imanmu, kuasamu, kuatkanku, dasarku berarah. Kini aku berserah. Yes, penyerahan diri kami hanya padamu Tuhan. Janganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia akan suaramu. Kami siung sama-sama katakan. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. kuasamu, Kuasamu, amin, kuatkanku, dasarmu berarah. kini aku berserah. Aku Thank you, Lord. berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, Panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. sekali lagi katakan. Ku ikuti panggilanmu Tuhan. Ku Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan lewat siang hari ini Tuhan. Engkau telah mempertemukan kami di tempat ini Tuhan. Kami adalah masing-masing orang yang penuh dengan kelemahan diri, masing-masing orang penuh dengan keterbatasan diri Tuhan. Kami hadir di tempat ini Tuhan, sama-sama Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh setiap perkenananmu, kami butuh setiap penyertaanmu, kami butuh setiap belas kasih-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, apa yang kami butuhkan Tuhan udah berikan, penuhi setiap hati kami Tuhan. Sehingga apa yang kami cari bukanlah yang di luar sana Tuhan. Sebab apa yang kami cari sudah didapatkan di dalam kasih-Mu Tuhan. Kau telah memakai setiap para pelayan Tuhan pada siang hari ini Tuhan, yang membawa kami masuk dalam penyembahan tahta-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mau berkati setiap kami Tuhan, meteraikan setiap firman yang akan ditabur pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman yang ditabur pada siang hari ini tidak diambil daripada si jahat, tidak dicuri daripada si jahat Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, layakkan hamba-Mu Tuhan untuk
memberitakan setiap apa yang menjadi isi hatimu untuk setiap jemaat di GABMC Youth ini Tuhan. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang yang berbeda. Kami meninggalkan setiap masa lalu kami meninggalkan setiap gaya hidup lama kami. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami sepenuhnya milik dengan Engkau, serupa dengan Engkau, dekat dengan Engkau, melekat dengan Engkau Tuhan. Bicaralah kepada setiap isi hati kami, berikanlah kami hati seperti seorang murid yang duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami pun mau melakukan setiap firman yang ada ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, shalom. Puji nama Tuhan, senang bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan ya. Hari ini full house, puji nama Tuhan. PPT boleh ditampilkan. Kita akan belajar mengenai gospel oriented lifestyle, satu gaya hidup yang berpusat kepada Injil ya. Kalau kita ngomong bahasa Indonesianya ya, gospel oriented lifestyle. Kita tahu sepakat dulu di awal bahwa kehidupan kita bolak-balik nih, saya bolak-balik sampaikan ya. Kehidupan kita memiliki arti semenjak hadirnya belas kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan. Amin. Sepakat sampai sini dulu dong. Karena ketika kita tidak mendapatkan belas kasih Tuhan, ketika pengampunan Tuhan itu tidak ada, tidak turun, maka sia-sialah kita. Manusia, Roma 6 ayat 23 firman Tuhan sudah jelas katakan apa? Karena maut manusia mati. Upah dosa ialah maut. Maut itu apa? Kematian. Gitu loh. Tetapi karena semenjak hadirnya belas kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. That's why kita berada di siang hari ini, kita boleh berjumpa siang hari ini, itu bukan karena kekuatan diri kita kok. Tapi semuanya karena Tuhan. Amin. Nah, kalau boleh kita belajar sama-sama ya, kalau kita ngomong apa sih Injil itu? Gospel itu apa sih? Gospel adalah kabar baik ya. Kabar baik bagaimana kasih Tuhan sudah dinyatakan. Kayak misalnya kita tahu koran gitu ya. Koran itu kan peristiwa ya. Kayak kejadian, kecelakaan, kejadian kemarin ada satu peristiwa, maka tampil di koran. Nah, Injil itu sama. Injil itu adalah kabar, suatu kabar. Artinya apa? Sudah terjadi. Nah, Kristus sudah berikan itu kasih, makanya apa? Kita semua sama-sama belajar bahwa Injil sama-sama kita hidupi. Gitu. Karena apa? Kita sudah terima itu, adalah kabar baik yang boleh kita terima. Nah, kehidupan kita gitu kan, kalau kali siang hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai gaya hidup. Ketika kita tahu bahwa Injil sudah ada dalam diri kita, maka menjadi sebuah lifestyle. Seharusnya itu seperti itu. Makanya hari ini kita akan belajar, ini mungkin sedikit berbeda ya, kayak khotbah saya biasanya. Kalau khotbah saya biasanya mungkin banyak orang yang menganggap, oh Marco doktrinal banget gitu ya. Kali ini kita sedikit berbeda teman-teman ya. Bahwa gaya khotbah saya kali ini kita akan bicara secara praktikal. Tetapi praktikal yang selalu tetap berpusat kepada Injil. Loh kenapa Mar? Dikit-dikit Injil, dikit-dikit harus dikaitkan sama Injil. Gini loh teman-teman, ketika khotbah, ya khotbah itu bisa banyak sekali orang khotbah secara praktikal, tapi tidak ditambah dengan Injil. Mereka cuma hanya sekedar khotbah praktikal. Hal-hal yang baik mereka ajarkan, tetapi tidak ada Injil di dalamnya. Maka pertanyaan saya adalah satu, apa bedanya kita datang di gereja dengan ikut kelas motivasi? Nah, maksud sini ya, kelas motivasi itu juga memberitakan kabar baik, menceritakan hal-hal yang positif. Tetapi bedanya apa? Kita belajar Injil. Nah, untuk itu kita perlu belajar bersama-sama lebih dalam lagi. Dan perlu kita cermati ya, bahwa mengapa kita butuh Injil. Mengapa kita menjadikan Injil ini sebagai satu gaya hidup ya? Karena kalau teman-teman sadari bahwa dunia yang kita hidupi sekarang itu banyak banget sesuatu hal, pengajaran-pengajaran, gaya hidup yang tidak berseberangan dengan Injil, yang tidak selaras dengan Injil. Itu loh teman-teman. Di sini mungkin nggak kelihatan ya. Bagaimana mungkin hedonisme, banyak orang di luar sana. Ya kita nggak mau ngejudge mereka. Tetapi di sini kita harus belajar bahwa ketika kehidupan kita sama-sama dalam dunia ini, kita mau jadi orang yang berbeda itu seperti apa. Gitu loh. Nah, untuk kita bisa membedakan itu, kita harus selaras dengan Injil. Makanya saya nggak pernah capek-capeknya untuk selalu ngomong apa? Injil. Nggak pernah capek-capeknya untuk ngomong, ayo kita hidupi Injil itu. Gitu. Karena kenapa?
Karena di luar sana begitu banyak pengajaran-pengajaran. Kalau kita nggak hidup dalam Injil, kita akan ikut arus dengan dunia. Gitu loh. Dan kayak satu motivasi ya, hanya ikan yang mati saja yang dia berenang ikut arus. Nah kita jangan mau, kita menjadi orang-orang yang ikut arus. Kita harus beda nih dengan apa? Injil itu tadi. Dan poin yang paling penting adalah apa sih? Injil bukan cuma sekedar dikhotbahi saja, tapi juga harus dihidupi. Yuk sama-sama kita belajar. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Ini adalah suratan Paulus yang ditujukan kepada jemaat Korintus di sana ya, dengan satu topik. Sama-sama kita belajar. Ayatnya sudah saya tampilkan di PPT. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, teman-teman bisa bacakan di ayat yang genap ya. Yuk sama-sama kita baca. Di ayat yang pertama, di situ topiknya berjudul pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua. Dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberitakan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat keempat, meminta mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang. Ayat yang kelima, yang terakhir, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, amin. Ini adalah satu perikop. Kalau teman-teman mau baca full versionnya, mending baca satu pasal. Tapi karena kita keterbatasan waktu, saya jelaskan singkat ya. Ini adalah suratan Paulus yang ditujukan kepada jemaat Korintus. Konteksnya di sini apa sih? Paulus mau mengajak jemaat Korintus untuk mencontohkan gaya hidup dari jemaat Makedonia. Makedonia ini satu wilayah ya, nggak cuma Makedonia doang sih. Makedonia, Filipi, Berea, Tesalonika. Jadi itu satu wilayah. Jadi ceritanya gini, Paulus itu berada dalam Makedonia. Dia itu mau pergi ke Korintus. Nah, di Makedonia Paulus tuh melihat gaya hidup orang-orang Kristen di sana itu sangat luar biasa, sangat diteladani, patut diteladani. Sehingga apa? Paulus memberikan suratan itu kepada jemaat Korintus. Ayo, contoh jemaat Makedonia. Mereka saling melayani, mereka saling peduli. Nah, kalau kita boleh bicara, kenapa? Gitu, apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi sebenarnya pada jemaat Makedonia? Bukankah memang orang Kristen kan gaya hidupnya memang seperti itu, saling mengasihi dan satu sama lain dan sebagainya. Kalau teman-teman tahu yang sedang terjadi pada jemaat Makedonia, teman-teman nanti bisa baca di Kisah Para Rasul 17 ya, bahwa mereka semua itu terjadi pertobatan massal. Dan banyak yang memilih untuk mengikut kepada Kristus. Jadi pada awal masa pertobatan, pelayanan Paulus ya, ketika itu kan banyak pertentangan antara hukum Taurat sama kasih karunia. Orang-orang yang ikut Kristus sama yang memilih untuk hukum Taurat. Para ahli-ahli Taurat pasti memilih hukum Taurat. Nah, mereka melihat jemaat Makedonia ini banyak mengalami pertobatan, mereka langsung percaya kepada Kristus. Mereka meninggalkan setiap cara agamawi yang lama untuk percaya kepada Kristus. Oke, nangkep sampai sini ya. Jadi jemaat Makedonia itu baru kenal Kristus lewat pelayanan Paulus dan Timotius dan bersama timnya. Gitu loh. Sehingga apa? Jemaat Makedonia ini bertobat menjadi istilahnya terjatuh cinta banget sama Injil. Mereka dapat Injil, mereka bertobat. Mereka maaf ya, kalau mungkin zaman sekarang kayak budak cinta, bucin. Karena apa? Saling sangat-sangat cintanya sama Injil. Sehingga apa? Mereka hidupi Injil itu. Dan permasalahannya adalah gini, mereka tidak sekedar menghidupi Injil, tapi mereka sedang mengalami penderitaan. Apa penderitaannya? Penderitaan dari para Farisi. Para Farisi ini merasa, wah, jemaat Makedonia banyak yang meninggalkan hukum Taurat memilih untuk ikut Kristus. Sehingga apa? Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami penderitaan dari orang-orang orang-orang ahli Taurat. Ini loh, tapi kita bisa lihat si
jemaat Makedonia yang baru kenal Yesus, yang baru kenal Injil, bisa dikatakan kerohaniannya masih usia jagung, teman-teman. Seusia biji jagung. Tapi kita boleh lihat loh, gaya hidupnya menunjukkan apa? Gospel oriented lifestyle. Kehidupan gaya hidup yang berpusat kepada Injil. Sehingga apa? Mungkin sama-sama kita boleh refleksikan diri kita masing-masing. Cerita dari Paulus dan Makedonia kepada Korintus ini, boleh sama-sama kita refleksikan diri kita masing-masing. Kita udah kenal Kristus, kita udah jadi orang Kristen itu berapa tahun? Yang ada di tempat ini loh, saya tanya nih ke teman-teman MC Youth. Kita udah kenal Kristus itu berapa tahun? Siapa di sini yang jadi orang Kristen sejak lahir? Gak usah angkat tangan, karena saya tahu udah hampir semua, 90% mungkin yang udah kenal Kristus sejak lahir. Ada berapa tahun teman-teman udah pelayanan di mimbar ini? Youth kita mungkin udah 5 tahun lebih ya, Maxi ya. 6 tahun, saya nggak tahu usia youth kita. Ada berapa tahun kita sudah melayani tempat ini? Saya khotbah di mimbar ini mungkin udah 20 kali. Ini udah tahun ketiga saya dipercaya untuk khotbah bulanan gitu ya. Bahkan mungkin kalau gereja besar gembalanya aja mungkin setahun cuma khotbah 2 kali. Saya mungkin tiap bulan disuruh khotbah sama Ko Budi gitu kan. Peter, Maxi, ya Fed semuanya. Kita udah berapa kali khotbah di mimbar ini? Tapi apakah kehidupan kita udah lebih baik daripada jemaat Makedonia? Yang baru kenal Yesus masih sebiji jagung, teman-teman. Artinya gini teman-teman. Ya, kedewasaan kerohanian kita bukan ditentukan pada durasi. Tapi kedewasaan kerohanian kita ditentukan seberapa dalam engkau mengenal menghidupi Injil itu. Seberapa dalam engkau mengenal menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Dan saya berharap di sini mungkin ada yang masih baru atau mungkin dulunya lama gitu kan, tapi baru mengenal Kristus. Saya berdoa, ya sama-sama kita mau hidupi gospel oriented lifestyle ini. Ojo sampai teman-teman, ini jadi cerminan loh. Ojo sampai kita yang udah pelayanan bertahun-tahun, khotbah di mimbar ini udah lebih dari 20 kali, 30 kali, tapi gaya kehidupan kita tidak seperti jemaat Makedonia. Hari ini kita akan belajar 3 poin ya. Apa yang Paulus mau tekankan kepada jemaat Korintus, dan saya berdoa gaya hidup yang sama yang Paulus, yang Yesus mau untuk setiap kita. Amin. Satu gaya hidup yang mungkin sepertinya sukar banget, yang sepertinya langka banget dilakukan oleh orang Kristen, yaitu yang pertama, sukacita melimpah meski dalam kondisi menderita. Kalau kita ngomong sukacita waktu terima berkat, basi teman-teman. Bukannya saya menyalahkan, enggak, biasa. Tapi di sini adalah sukacita melimpah meski dalam kondisi menderita. Di ayat yang kedua, ya, Paulus sampaikan 2a ini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ini loh poin yang pertama, gaya hidup dari jemaat Makedonia yang Paulus sampaikan kepada Korintus. Contoh ini loh, sukacita melimpah meski dalam kondisi menderita. Mereka baru terima Yesus loh. Mereka ikut Yesus baru. Yang mereka dapatkan apa? Berkat, mujizat, no. Yang mereka dapatkan jemaat Makedonia waktu terima Yesus, waktu terima Injil adalah apa? Penderitaan. Harus ditekan, dikejar-kejar oleh orang Farisi. Tapi dari sini boleh kita lihat, justru dari penderitaan itu mereka merasakan kasih karunia yang begitu nyata. Nah, makanya saya katakan di poin yang pertama ini, suasana hatimu, keadaan hatimu tidak ditentukan oleh keadaan. Sama-sama, apa yang ada dalam hatimu saat ini loh. Saat ini, siang hari ini, enggak ditentukan oleh keadaanmu. Mungkin keadaanmu hari ini baik dalam sekolahmu, baik dalam kuliahmu, baik dalam pekerjaanmu, enggak lebih baik, enggak mengenakan hari ini. Bisa enggak kamu berkata, Tuhan Yesus baik. Bisnismu mungkin hari ini sepi. Bisnismu mungkin hari ini Tuhan izinkan untuk bangkrut. Bisa enggak kamu berkata, Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik. Mungkin hari ini pekerjaanmu, kamu ada hambatan dalam potensi karir. Mungkin hari ini kamu masih struggle dalam mencari pekerjaan. Berani enggak kamu berkata apa? Tuhan Yesus baik. Mungkin dalam keluargamu, ketika engkau membangun rumah tangga, berani enggak kau berkata apa? Tuhan Yesus baik.
Sukacita melimpah meski dalam kondisi menderita. Untuk itu saya mau katakan bahwa apa? Untuk membangun iman kita, jangan pernah didasari oleh emosi sesaat. Kenapa? Karena emosi itu kan bentuk reaksi dari reaksi kita akan keadaan ya. Kalau emosi kita mungkin waktu itu lagi baik, mungkin kita mendapatkan berkat, ya mungkin kita akan sangat mudah mengucap syukur, mungkin kita akan sangat mudah untuk bersuka cita. Tapi dari sini kita boleh lihat loh, jemaat Makedonia meskipun baru kenal Kristus, meskipun kenal Injil, tapi mereka sangat dewasa dalam Tuhan, dewasa secara karakter. Untuk itu saya mau katakan bahwa apa? Mengejar berkatnya tak akan pernah memberikan sukacita. Ada berapa banyak orang Kristen di luar sana? Ya saya berdoa di sini nggak ada ya. Ada berapa banyak orang Kristen di luar sana kejar-kejar mujizat, kejar-kejar berkat. Salah? Enggak salah. Tapi saya mau katakan, mengejar berkatnya, mengejar mujizatnya, nggak akan pernah memberikan rasa sukacita sebesar apa? Mendapatkan penyertaan Tuhan. Nah, jemaat Makedonia ini sadar, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka sadar mereka bersama Kristus. Sehingga apa? Sukacita mereka begitu meluap. Apa yang ada dalam diri kita jangan sampai ditentukan dari keadaan di luar sana. Amin. Biarkan justru kebalikannya. Apa yang ada di luar itu dimulai dari hati kita. Waktu kita kenal Injil, waktu kita hidupi Injil itu, kita merasa sukacita. Apapun kondisinya, apapun musim hidupnya. Kalau mungkin teman-teman tahu ya, mungkin hampir semua di sini tahu semuanya bahwa bulan April kemarin saya sekeluarga Tuhan izinkan untuk saya mendapatkan satu musibah, ya, kebakaran, rumah saya kebakaran. Ketika itu apa itu namanya? Saya itu sebenarnya nggak mau cerita siapa-siapa mengenai peristiwa ini. Saya mau keep, ya udahlah biarkan itu orang-orang terdekat saya yang tahu. Tapi beritanya itu udah begitu menyebar teman-teman. Sampai banyak yang ngontak saya, banyak yang DM, banyak yang ngechat, banyak yang telepon. Ya saya tahu itu adalah bentuk perhatian mereka gitu. Tapi saya nggak punya waktu untuk membalas satu persatu, menceritakan satu persatu kronologinya gimana. Sampai akhirnya saya merenung gitu ya. Dan ya akhirnya mikir, ya apa saya share di media sosial saya gitu kan. Mungkin kalau teman-teman follow Instagram saya tuh masih ada tuh highlight. Saya jadikan highlight bahkan ya. Tapi gini loh, saya share pun saya nggak mau dalam tanda kutip saya minta-minta ya, atau mungkin saya play victim, menyalahkan orang atau menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Enggak. Saya share dari point of view saya bahwa apa? Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh dengan berkat. Tuhan izinkan kami bla bla bla. Saya mungkin teman-teman boleh lihat ya di highlight story saya. Sehingga apa teman-teman? Banyak yang DM, banyak yang kasih message ke saya. Mereka berkata apa? Cok, gua terberkati. Aku terberkati loh sama kesaksianmu. Keep it up, keep strong bla 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 segala macamnya. Dan enggak sedikit yang kontak saya dan dia berkata gini, kamu kok bisa sih mengucap syukur sama Tuhan? Enggak salah dah kamu. Kamu lo lagi ngalamin musibah. Rumahmu lo ini kebakaran. Ketika saya dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya berkatakan gini. Ketika saya mendapatkan peristiwa itu, pilihan saya cuma dua. Pilihan akan reaksi saya. Yang pertama, saya akan menghujat Tuhan sebagai penyebab dari masalah ini. Apakah saya bisa lakukan itu? Oh, sangat bisa. Benar gak sih? Gimana sih Tuhan? Kenapa kok aku udah waktu pelayanan, udah ikut Tuhan, kok bisa dapat masalah seperti ini? Sangat mudah kan bagi saya untuk menghujat nama Tuhan. Reaksi kedua, saya berkata apa? Tuhan Yesus baik. Sekalipun saya menderita, sekalipun saya mendapatkan satu ujian, tapi Tuhan luputkan itu semua. Loh, teman-teman, itu loh, reaksi kita itu bukan ditentukan dari keadaan di luar sana, bukan? Tapi dari hati kita. Kondisi sukacitamu nggak ditentukan dari di luar sana. Kalau di luar sana sangat menyakitkan. Tapi dalam kondisi hatimu, kau bisa tetap bersukacita. Sehingga apa? Saya bilang ke teman saya yang mempertanyakan itu ya. Kenapa kamu kok justru mengucap syukur? Saya bilang, biarkan cerita saya yang pahit ini loh, boleh jadi cerita yang manis bagi setiap Anda sekalian yang membacanya. Kenapa? Justru mengalami apa? Untuk menggugah iman setiap diri kita. Itu loh pentingnya apa? Sukacita melimpah. Meski dalam kondisi yang gak enak.
meski dalam kondisi tertekan, meski dalam masalah. Makanya ketika kita mau lihat, ketika kita menghadapi masalah, pakai lensanya Tuhan, pakai kacamatanya Tuhan. Jangan sampai apa? Diri kita sendiri. Kenapa? Diri kita pasti akan kecewa. Ya, Mazmur 37 ayat 24, saya suka ayat ini. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kasarnya gini, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Kalau kamu Tuhan izinkan jatuh, kamu gak dibiarkan cast down. Kamu gak dibiarkan delosor sampai terpuruk sekalipun. Sebab apa? Tuhan menopang tangannya dengan tangannya sendiri. Itu dalam versi bahasa Inggrisnya. Artinya apa sih? Bukan berarti kita jadi orang Kristen, kita bebas masalah. Kita kebal dari masalah gitu. No. Firman Tuhan ngomong Mazmur 37 loh. Kamu jatuh, kamu bisa aja mengalami jatuh. Baik dalam apapun, setiap linimu. Tapi dengar baik-baik, waktu kamu jatuh, kamu gak akan dibiarkan tergeletak. Sebab apa? Tuhan menopang setiap diri kita. Kita gak akan dibiarkan. Itu loh tadi yang saya sampaikan apa. Makanya rasa sukacita kita ketika kita mengejar berkat tidak sebesar apa? Rasa ketika kita tahu akan penyertaan Tuhan. Maka saya boleh katakan apa? It is well. Semuanya baik. Mungkin di sini kalau ada jemaat yang dari latar belakang gereja Injili, gereja Protestan atau gereja Reform mungkin tahu ya. Ada satu lagu, ini lagu lama atau mungkin kayak Ko Budi mungkin tahu. Ini adalah lagu tahun 1870. Nadanya gini. Kunci C, enggak perlu. It is well with my soul. Tahu gak sih? Nada saya fals, tapi kurang lebih seperti itu teman-teman. Tahu gak sih? It is well. Itu panjang ceritanya, tapi saya gak hafal liriknya gitu. Tapi teman-teman tahu, ini lagu tahun 1870, ini punya makna yang sangat keren. Saya bacakan ya, ini ada kisahnya. Ya, kisahnya di mana It is well ini, bapak ini yang saya masukkan di sini. Itu adalah penulis dari lagu ini. Namanya Horatio Spafford. Dia punya 5 anak. Tahun 1870 Tuhan izinkan anak pertamanya meninggal. Karena ketika itu ada wabah demam berdarah. Ya katakanlah seperti COVID lah ya zaman sekarang gitu kan. Meninggal ketika itu. Anak pertama meninggal. 1 tahun berikutnya si Spafford, istri dan 4 anaknya pergi ke luar kota untuk pergi KKR. Dengar ya baik-baik ya. Untuk pergi KKR. Pada saat itu kan transportasi masih kapal. Ketika dalam perjalanan, si Horatio Spafford mendapatkan kabar bahwa rumah beserta toko bisnisnya ludes terbakar. Oke? Sehingga apa? Si Spafford ini memilih untuk kembali ke tempatnya karena kan kejadiannya kebakaran, tetapi 4 anak dan istrinya melanjutkan perjalanan naik kapal itu. Nah, ketika Horatio Spafford ini mengurusi rumahnya, ngurusi keadaan toko dan bisnisnya, dia dapat kabar dari istrinya bahwa kapal yang ditumpangi mereka, si 4 anak dan istrinya sendiri, itu mengalami karam. Jadi tenggelam. Dan dapat berita apesnya adalah 4 anaknya mati tenggelam. Selama perjalanan, Horatio Spafford nyusul ke istrinya dan dia cuma merenung. Selama perjalanan itu, dia membuat lagu ini, lirik lagu ini. Kalau teman-teman baca nanti dalam versi bahasa Inggrisnya, keren banget tuh artinya. It is well, it is well. Semuanya baik. Semuanya baik. Bayangin, anak pertamanya meninggal. 4 anaknya Tuhan izinkan tenggelam, istrinya juga ikutan tenggelam. Ya. Toko, dagangan, hartanya ludes terbakar. Tapi dia bisa buat lagu apa? Dia bisa memuji Tuhan. It is well. Semuanya baik. Terpujilah Tuhan Allahku dengan jiwaku. Sama-sama teman-teman, poin yang pertama ini loh. Kita belajar ya. Sukacita. Apakah engkau hari ini memiliki hati yang sukacita? Apakah hari ini engkau memiliki hati yang benar-benar settle sama Tuhan? Sehingga apa? Masalah boleh ada, rintangan boleh ada, tekanan boleh ada. Tapi engkau tahu, kau gak akan dibiarkan tergeletak. Kau tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan Allahmu.
Jangan jadikan satu gaya hidup mengucap syukur ini jadi satu hal yang langka dalam kehidupan kita. Tapi biarlah itu menjadi satu ciri khas. Enggak, mengucap syukur bukan karena keadaan, tapi karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Poin yang kedua, yang sama-sama kita pelajari. Selain mengucap syukur, selain bersuka cita melimpah, meski dalam kondisi menderita, jemaat Makedonia di situ dikatakan apa? Bermurah hati meski kondisi kemiskinan. Ayat 2b, di situ dikatakan apa? Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, poin yang kedua ini sama-sama kita juga sadar bahwa apa? Berkekurangan bukan jadi alasan untuk kita tidak bisa berbuat baik dalam pekerjaan Tuhan. Saya ulangi ya. Berkekurangan bukan jadi alasan untuk kita tidak bisa berbuat baik bagi pekerjaan Tuhan. Seringkali kan kita gitu kan. Kalau kita dapat kesempatan untuk memberikan berkat bukan cuma secara materi ya. Kita pasti akan, waduh, bro, kita aja kurang kok. Boro-boro mau berkati, ntar malam lo mau makan apa, gue juga bingung. Seringkali kita melihat diri kita sendiri. Kita sangat egois. Kita sangat individualis. Yang penting aku selamat. Yang penting aku bisa bertahan hidup ini. Urusan Tuhan mah ya Tuhan aja. Bukan urusan kita. Padahal kita gak sadar tiap hari Minggu kita pelayanan. Jadi keyboard di tempat ini. Tanpa kita sadari tiap minggu kita yang khotbah di sini. Marco Nugroho udah 20 kali khotbah di sini. Ternyata apa? Hidupnya gak bermurah hati. Itu loh. Tapi kita belajar dari jemaat Makedonia. Mereka baru kenal Kristus. Mereka baru kenal Injil. Tapi gaya kehidupannya sangat keren. Bermurah hati dalam kondisi kemiskinan. Mereka menunjukkan nyata, secara nyata dalam kepedulian. Makanya saya mau katakan apa? Bermurah hatilah seperti Jesus. Life like a Jesus life. Ya. Hidup seperti Yesus. Jemaat Makedonia sadar bahwa Yesus mengasihi setiap mereka. Hari ini, siang hari ini, jemaat MC Youth, saya mau katakan, sadar, Yesus mengasihimu walau engkau jahat. Yesus mau mengampunimu walaupun kondisimu rusak. Yesus melayakkanmu walau kondisimu hina, teman-teman. Yesus tetap melayanimu walaupun dia ditolak. Hari ini kita belajar, poin yang kedua, murah hati. Kemiskinanmu, kekuranganmu bukan jadi alasan untuk engkau tidak bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Kehidupan murah hati itu seperti apa sih? Peduli kepada sesama, bukan dengan egois, bukan dengan rasa dia melihat dari aku sendiri, tapi kita mau pakai dari kacamata yang lebih besar. Bermurah hati meski mengalami kemiskinan. Setiap penderitaan kita, setiap kemiskinan kita mungkin gak akan selalu sirna. Tapi dengar baik-baik teman-teman, kasih karunia Injil menjadikan kita serupa dengan Yesus. Yaitu apa? Tetap bermurah hati. Yang selalu bermurah hati apapun keadaannya. Dia mau tetap mengasihi walaupun kita rusak. Dia mau tetap mengampuni kita walau kita jahat, teman-teman. Dia mau tetap mau menerima kita walaupun kita kotor. Itu loh, kasih, pelayanan kasih. Makanya kita boleh lihat ya kehidupan Farisi, orang-orang Farisi udah kenal Tuhan, udah tahu firman, tahu hukum Taurat, tapi kehidupannya enggak jauh lebih baik daripada orang Makedonia. Ya, hari ini kita belajar sama-sama poin yang kedua ini. Biarkan setiap konsep Injil itu loh, kita boleh hidupi sama-sama. Semua baik adanya dan tetap dalam kedaulatannya. Sebab apa? Tuhan kita, Yesus itu loh, bukan Allah yang pasif. Dia tetap berdaulat dalam hidupmu. Baik dalam keadaan, engkau mungkin dalam keadaan di atas atau di bawah. Mungkin dalam keadaan kaya ataupun miskin. Itu loh sama-sama. Siang hari ini, sama-sama renungkan setiap hati kita, kehidupan kita. Sudahkah kita sama seperti jemaat Makedonia, menghidupi kasih itu? Jangan ngomong kasih hanya sekedar lip service teman-teman. Tapi biarkan dari kehidupanmu itu loh, boleh mengimpartasikan setiap kasih Tuhan lewat praktekmu. Pada waktu yang lalu saya ngobrol dengan Peter ya, saya ngamalkan bahwa karakter seseorang akan terlihat ketika dia menghadapi satu masalah. Dia mau bereaksi seperti apa
atas masalah itu? Mau dewasa kah? Mau menerima itu? Atau mungkin justru malah menyalahkan orang, mencari pembenaran? Saya mau katakan, pembenaran diri kita gak akan pernah cukup selama kita tahu bahwa pembenaran itu hanya daripada Kristus. Setiap hari, kalau mungkin gereja kita punya visi menjadi dewasa, menjadi murid, ya sama-sama ayo hidupi. Setiap dari kita, baik yang ada duduk tempat ini, maupun saya, maupun pastoral, semuanya. Mau nggak kita menjadi dewasa? Digesek dengan sesama, mau nggak? Terima nggak? Saling dewasa. Jangan sampai apa? Justru hanya dongkol-dongkolan. Gak enak teman-teman pelayanan dongkol-dongkolan itu. Sungguhan. Bermurah hati seperti Yesus. Bermurah hati. Sekalipun dia ditolak oleh orang-orang Israel, dia mau tetap melayani kok. Dia mau tetap mati bagi orang-orang Israel. Bahkan bukan cuma orang Israel doang. Bagi semua orang. Amin. Meski dalam kondisi kemiskinan itu tadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, gaya hidup apa yang ditunjukkan oleh jemaat Makedonia sehingga membuat Paulus mau mencontohkan itu kepada jemaat Korintus. Memberi dengan penuh pengorbanan. Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Perhatikan ya, mereka mau memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui. Artinya gini loh, ini tuh standarnya mereka. Kemampuan mereka tuh segini, terbatas. Tapi mereka mau melampauinya. Ini bicara soal apa sih? Dia mau memberi penuh dengan pengorbanan. Lebih daripada apa yang diharapkan. Di ayat selanjutnya, di ayat keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Kami ini Paulus dan Timotius bersama dengan teman-temannya. Supaya apa? Mereka meminta untuk beroleh kasih karunia, untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Perhatikan ayat keempat ini ya. Mereka meminta bukan supaya mereka jadi orang yang keren, bukannya supaya jadi anak Tuhan yang mungkin dipandang gitu kan. HP-nya siapa itu? Saya kira HP saya. Masih ada 10 menit nih, saya kira waktunya udah habis ya. Sampai mana tadi? Oke, kita akhiri gitu kok. Nah, mereka meminta kasih karunia itu bukan supaya mereka jadi keren, no, tapi dikatakan apa? Supaya apa? Mereka juga terlibat dalam pelayanan orang-orang kudus. Dan di ayat yang kelima, mereka bakal memberikan lebih banyak daripada yang. Jadi Paulus sama Timotius itu sampai kayak geleng-geleng gitu loh. Kayak mereka bisa menghidupinya sekalipun mereka terbatas, sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka miskin, tapi mereka tetap memberi dengan penuh pengorbanan. Apa yang mereka berikan? Bukan secara materi doang. Hidup mereka, waktu mereka mau investkan untuk apa? Kepada Allah. Kemudian kepada sesama. Hari ini poin yang ketiga, kita bersama belajar ya. Memberikan hidup secara utuh untuk Tuhan dan sesama. Ada berapa banyak orang Kristen, ada berapa banyak pelayan Tuhan tidak memberikan secara utuh. Mereka bagi setengah-setengah gitu kan. Ini untuk Tuhan, ini buat keluarga. Padahal harus kita sadari, kita memberikan secara utuh untuk Tuhan. Gitu loh. Meskipun dalam keluarga kita, meskipun dalam teman kita, meskipun dalam pekerjaan kita, itu untuk Tuhan. Gitu loh teman-teman. Dan kata memberi di ayat ini, itu memiliki arti apa sih? Berasal dari kata didomi. Artinya apa? Enggak ada teman-teman. Lucu. Jadi biasanya kan kalau bahasa Ibrani, itu kan dia punya makna kata. Nah, arti kata memberi ini, itu memiliki arti kata didomi. Dan itu enggak punya arti. Artinya apa sih? Maksudnya apa? Ketika saya coba mikir maksudnya apa sih? Artinya gini teman-teman. Tidak ada arti khusus dari kata ini. Dengan kata lain, kata ini hanyalah memberi. Memberi begitu saja. Tanpa ada maksud, tanpa ada embel-embel. Dan alias tulus teman-teman. Mereka benar-benar memberi. Bukan karena paksaan, bukan karena berharap sesuatu, bukan karena untuk sesuatu. No. Hari ini kita belajar bahwa jemaat Makedonia mereka memberikan secara tanpa pamrih. Ini bukan upaya jemaat Makedonia supaya gini ya. Oh, aku pakai masalah. Ya wes, aku tak hidup dalam Tuhan supaya masalahku selesai. No. Mereka enggak memikirkan masalahnya bahkan.
Seringkali manusia kan seperti itu kan, transaksional. Manusia cenderung untuk hidup dalam benefitable. Oh, kalau misalnya nggak benefit, aku mungkin temenan sama Sam, aku nggak mendapatkan untung apa-apa, ya buat apa aku temenan? Buat apa aku memberi banyak hidupku untuk Sam? Oh, aku berteman sama Dwiki, aku tahu Dwiki mencekno mbek aku, dia juga jarang nraktir aku. Buat apa aku punya kepentingan urusan BDE? Kalaupun misalnya DE sewaktu-waktu motornya mogok atau mungkin ada masalah dalam dirinya, nggak perlu aku invest waktuku untuk Dwiki. Seringkali kita seperti itu kan. Oh, tapi kalau sama Peter mah ya pasti konco lah. Tiap bulan bro nraktir aku. Lumayan, sorry Din. Nggak bermaksud. Loh, seringkali manusia kan cenderung seperti itu kan. Benefitable, mencari keuntungan. Itu loh. Tapi dengar baik-baik. Memberi dengan penuh pengorbanan. Kita mau menjalin hubungan bukan dengan satu keuntungan dan segala macamnya. Mereka sadar, ya, jemaat Makedonia sadar bahwa Kristus udah berikan yang terbaik dalam hidupnya dan nggak pernah tergantikan. Mereka nggak bisa membalas itu dengan apapun selain lewat hidupnya. Memberi di sini bukan hanya konteks secara materi, melainkan apa? Lewat hati, waktu, masa muda, masa hidup mereka. Siang hari ini kita boleh belajar poin yang ketiga, memberi dengan penuh pengorbanan. Kalau mungkin Tuhan izinkan ada satu temanmu yang harus kamu tolong, mungkin kamu bisa invest waktumu. Kalau kamu mungkin bisa punya waktu 1 jam untuk kamu bermain game, untuk kamu mengikuti setiap hobimu, masakah kamu gak punya waktu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan? Jangan pernah menuntut perbuatan orang lain untuk kita. Oh, aku mau disanjung, aku mau diterima, aku mau ditraktir, aku mau dapat yang terbaik dari temanku, aku mau di-deserve secara baik. Tapi biarkan kita bekerja, biarkan kita hidup apa yang menjadi bagian kita. Sekalipun kamu disakiti, sekalipun kamu dikecewakan, sekalipun kamu dikhianati sama orang, kamu gak punya urusan untuk kamu kecewa sama orang. Sebab apa? Kamu tahu hidupmu ini tulus untuk Tuhan kok. Memberi dengan penuh pengorbanan. Memberi bukan secara kamu memberikan uang, tapi lewat waktumu, hidupmu. Itu yang terutama. Saya mau tutup khotbah saya dengan satu kisah. Beberapa waktu yang lalu saya ke Jakarta, saya pergi ke satu acara, sekalian saya ketemu teman dan liburan di sana. Ya, saya itu gak ada niatan ketemu sama anak ini. Jadi dia tuh sampai kontak saya, Cok, ada waktu nggak? Wah, saya ngomong, saya nggak punya waktu ketemuan, sungguhan, bukan saya sombong. Ini teman saya magang dulu. Saya nggak punya waktu, tapi saya tuh bawa speaker resep kuno itu loh. Saya kirimin, saya gojekin ke rumahnya, tapi saya nggak punya waktu untuk ketemu. Rundownnya itu padat gitu. Singkat cerita, dia sampai bilang gini, kamu selesai jam 10, tetap tak parah nih, aku tetap mau ketemu mbak kamu. Singkat cerita kita bisa ketemu, ada satu schedule ya, memang ini rencana Tuhan. Batal, tiba-tiba dia telepon saya, akhirnya kita ketemuan di Starbucks. Terus puji Tuhan bukan saya sih yang bayar, dibayarin gitu, jadi saya dijamu gitu kan. Dia cerita, dia awalnya dia tahu kisah saya yang rumah saya kebakaran dan dia penasaran. Cok, kok bisa sih Cok, kamu itu bersyukur, tapi keren, bla 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 segala macamnya. Nah singkat cerita, ternyata dia itu ajak ketemuan ini karena memang dia pengen seperti apa ya, konseling lah, seperti dia itu butuh penguatan gitu loh. Dia itu dapat kabar di akhir tahun, bulan 10 lah ya, nggak akhir tahun banget, dapat kabar dari papanya di rongsen jantungnya, kanker paru-paru stadium 4. Pergi ke dokter, habis uang banyak sampai harus jual rumah. Di saat itu kerohaniannya dia rontok. Dia salah satu ini ya, gerejanya cukup besar, dia pengikut gereja Mega Church lah, saya nggak mau sebut namanya. Dia rontok imannya, hancur. Dia bilang, gua udah pelayanan Cok, gua udah aktif ikut komsel, gua perpuluhan nggak pernah telat loh, kasih. Waktu dapat kabar papaku kanker stadium 4, habis imanku. Sampai saya melihat storymu, dia ngomong, gua ngelihat storymu, gua juga gak habis pikir, nih Marco ini kenapa sih, aneh banget. Tapi dia cerita, iman dia bertumbuh ketika dia ketemu sama kakak komselnya teman-teman. Kakak komselnya itu masih seusia dengan kita,
lagi doa di kamarnya, lagi doa ini, tiba-tiba kena kanker saraf, jepret. Nggak ada apa-apa loh. Dia nggak ngerokok, dia nggak mabuk dan segala macamnya. Dia orang pintar, tiba-tiba kanker, sarafnya pecah. Jadi waktu doa, orang tuanya tuh ngeliat, oh doa, tapi matanya nangis. Oh, keren anak ini. Padahal apa? Sebenarnya dia nangis, dia tuh minta tolong. Udah kayak sekarat gitu loh. Dia nggak bisa bergerak apa-apa, cuman bisa nangis. Dilihat sejam, kok kayaknya makin kayak kejang-kejang gitu ya. Ternyata kanker, kayak tumor otak gitu kalau nggak salah, pecah. Dan sampai dokter dibawa ke Siloam MRC, dokternya sampai bilang, ini untung loh ketolong. Kalau nggak mati loh, lewat loh ini. Bayangin, ini kakak komselnya ya. Lagi doa loh teman-teman. Bukan lagi berbuat dosa, doa. Tiba-tiba Tuhan izinkan satu penyakit. Dan dokter memvonis, dia cacat hidup, seumur hidup. Dia harus di kursi roda. Dia gak bisa ngerakin apa-apa. Tubuhnya gak bisa bergerak. Di situ coba, logikanya di mana? Kita sangat mudah untuk, kalau kita jadi orang ini ya, kita pasti akan sangat mudah untuk menyalahkan Tuhan. Benar gak sih? Kalau saya pun, saya pasti akan jawab iya, sangat mudah. Doa loh. Persekutuan membangun hubungan intim sama Tuhan. Tapi kenapa kok bisa tiba-tiba sakit? Dengar baik-baik, itu loh. Kedewasaan iman, balik lagi. Waktu si anak ini divonis dokter, dia harus seumur hidup dalam kursi roda, dia selalu ngontak si teman saya yang papanya sakit ini. Kamu kok udah lama gak ikut komsel? Imanmu gimana? Gimana kerohanianmu? Doamu gimana? Di situ dia nangis. Tuhan aja izinkan dia masih ketemu papanya, masih pengobatan. Dia dapat kakak rohaninya, kakak komselnya dengan kondisi seperti itu. Bahkan kakak rohaninya ini yang duduk di kursi roda, dia bilang, meskipun aku dalam kursi roda, tapi aku mau tetap bisa bergerak bersama Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan. Nangis teman-teman. Kita mungkin punya otot yang kuat. Kita punya kaki yang sempurna. Kita bisa melayani Tuhan mungkin dengan bersungut-sungut. Saya mungkin punya kecakapan dalam saya berbicara. Tapi saya gak punya hati yang seperti orang ini loh. Seringkali kita gak sadar. Seringkali kita gak mikir. Kita sebagai pelayan Tuhan, ego kita masih kita tinggikan. Hari ini kita belajar memberi penuh pengorbanan. Meskipun orang ini cacat seumur hidup, mohon maaf. Tapi gaya hidupnya, dia bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Itu loh, siang hari ini saya mau simpulkan bahwa apa? Jemaat Makedonia, saya undang pemain musik ya. Jemaat Makedonia memberikan bukti yang kontras. Bukti yang kontras bahwa ikut Yesus itu berbeda. Sekalipun mereka menderita, mereka tetap bersuka cita. Sekalipun mereka miskin, mereka tetap bermurah hati loh. Sekalipun mereka terbatas, mereka tetap mau memberikan hidupnya yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa Paulus menyuruh jemaat Korintus untuk mencontohkan jemaat Makedonia? Belajar dari jemaat Makedonia. Karena apa? Paulus tahu jemaat Korintus itu jemaat yang kaya, jemaat yang berkecukupan. Dia mampu memberikan lebih banyak daripada jemaat Makedonia yang miskin. Namun pertanyaannya gini, apakah mereka memberikan dengan hati yang tulus? Belum selesai. Itu Paulus tahu, mungkin jemaat Korintus berkecukupan, tapi apakah hatinya punya hati yang tulus? Seperti jemaat Makedonia. Hari ini kita belajar, ini loh, gaya hidup yang berpusat kepada Injil. Semuanya balik ke Injil. Semuanya adalah buah dari Injil. Yaitu apa? Bersukacita, walau menderita, murah hati, walau kemiskinan, walau alami kesusahan. Dan apa? Memberi diri melampaui dari keterbatasan untuk sama dengan Yesus, untuk jadi berkat bagi pekerjaan Yesus. Maka Paulus sampaikan di ayat yang ke-11. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu.
hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Paulus sudah di ayat pertama sampai ayat keberapa itu kan dia memberikan contoh kepada gaya hidup Makedonia. Di ayat yang ke-11 dia ngomong gini loh, selesai pelayananmu itu, tuntas pelayananmu itu. Jangan pernah bangga akan dirimu sebagai orang Kristen kalau kamu gak menghidupi gospel sampai selesai, sampai tuntas. Mungkin kita melayani, mungkin kita berbuat baik, mungkin kita menghidupi Injil ya, tapi gak sampai tuntas, gak sampai selesai. Kita cuma setengah-setengah. Tapi Paulus ngomong, selesaikan juga pelaksanaannya itu. Apa yang jadi gospel connection pada siang hari ini? Dia hadir ke dunia, yaitu Yesus Kristus hadir ke dunia. Bukan membawa teori kasih, namun dia hadir dengan tindakan nyata, mendemonstrasikan setiap kebenaran kasih tersebut. Sehingga apa? Jemaat Makedonia, para rasul menghidupi keteladanannya, bukan dari dunia. Yesus sang inisiator teladan kasih itu mengubah nilai hidup yang lama, hidup dari kehidupan hukum Taurat. Tuhan bawa satu yang baru, kasih karunia. Sehingga apa? Kamu berbuat sesuatu bukan supaya kamu itu bebas dari penghukuman, tapi kamu melakukan sesuatu itu karena sesuatu yang dulu Kristus udah selesaikan di atas kayu salib. Mendemonstrasikan kasih kebenaran secara nyata itu apa? Salib itu loh tadi. Penyiksaan salib jadi bukti bagaimana kasih Tuhan itu nyata. Kita baca di ayat yang terakhir, saya undang kita sama bangkit berdiri. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Yuk sama-sama 1, 2, 3 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sama-sama tutup Alkitab kita datang ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yes, kami mau hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku. Kita nyanyikan dari awal. Lebih sungguh-sungguh lagi. Tutup mata kita mau datang ke Tuhan. Buka hati kita. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Angkat tanganmu, taruhkan kirimu di dada, sama-sama katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan,
bilang sama Tuhan, katakan, kalau ku hidup, kami mau tetap hidup Tuhan, hidup bagi firman-Mu Tuhan. Hati kami mau tetap settle bersama dengan Engkau Tuhan. Sekalipun kami dikecewakan, sekalipun kami ditolak sama dunia Tuhan, tapi Engkau gak pernah jauh dari kami Tuhan. Yes. Oh, selama ku hidup Tuhan, amin. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak anak muda hari ini mengalami depresi karena kecewa sama Tuhan, karena melihat masalah. Kita sadar ada berapa banyak di antara kita tahu rasanya sakit karena ditolak, sakit karena dikecewakan, sakit karena ditinggalkan sama orang yang sama kita sayang. Mungkin selama ini bergantung sama orang yang kita cintai, tapi justru Tuhan izinkan itu diambil daripada kita. Itu rasanya sakit teman-teman. Firman Tuhan siang hari ini boleh jadi sama-sama belajar apa yang menjadi dasar pengharapanmu saat ini. Kamu taruh hidupmu di mana? Kamu taruh hidupmu di dunia, mungkin pada papa mamamu yang mungkin kau sayangi. Saya mau katakan, one day mereka akan pergi, bahkan akan meninggalkan kamu, mengecewakanmu. Ada berapa banyak anak muda hari ini depresi karena merasa kesepian, karena merasa ikut Tuhan percuma, gak ada untungnya, masalah doang. Tapi ketika kita sadar, tahu akan kebenaran, kita harusnya justru nangis ke Tuhan, datang ke Tuhan, tersungkur dalam kakinya. Kita gak mampu, kita orang yang lemah. Justru dalam penderitaan, justru dalam rasa sakit, kita boleh melihat Tuhan begitu dekat dalam hati kita. Kasih karunia begitu nyata dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita gak punya alasan untuk menyalahkan keadaan. Walaupun rasanya sakit dikecewakan, walaupun rasanya sakit kamu harus diiris hatimu, diuji, digesek sama orang. Sakit teman-teman. Apalagi mungkin kau digesek dengan anggota keluargamu sendiri, sakit. Tapi apa yang jadi dasar pengharapanmu saat ini? Kau harus menunjukkan kalau engkau memang menaruh pengharapanmu dalam Tuhan, dalam Injil, maka gaya hidupmu adalah gaya hidup yang Injil. Kau tetap merasa sukacita walaupun ada yang terhilang dari hidupmu, walaupun ada yang terhempas dari hidupmu. Kau tetap merasa bermurah hati walau kau gak punya apa-apa, gak ada yang kamu banggakan dari hidupmu, tapi kau tetap bisa bermurah hati. Kau tetap bisa memberi dengan penuh pengorbanan sekalipun kau terbatas. Karena kenapa? Engkau dewasa di dalam Tuhan, menghidupi Injil itu. Firman Tuhan siang hari ini boleh sama-sama menegur setiap kita, bahkan termasuk saya yang sudah notabene mungkin jadi pelayan Tuhan. Sama-sama kita sadar, taruh tangan kirimu di dadamu, di dalam hatimu. Tuhan ampuni setiap kami Tuhan. Kalaupun ketika kami masih hidup dalam rasa egois, hidup dalam rasa playing victim, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, mencari pembenaran diri kami, ampuni kami Tuhan. Kami biarkan terus setiap hari mau bertobat, butuh Injil-Mu yang mampu menyegarkan, mampu menggaungkan setiap Injil-Mu
dalam telinga kami yang mungkin tuli Tuhan, yang mungkin selama ini gak sadar. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menghidupi setiap hari keserupaan denganmu Tuhan. Rasa sukacita kami bukan ditentukan oleh rasa sakit kami, bukan ditentukan oleh keadaan kami, tapi ketika kami tahu ada penyertaan Engkau yang begitu luar biasa, kami mau bermurah hati, tidak mementingkan diri kami sendiri. Walaupun kami saat ini sedang mengalami kemiskinan, mengalami keterbatasan, kekurangan, dan kami pun mau memberi dengan penuh pengorbanan, tanpa ada maksud, tanpa ada embel-embel, tanpa ada tuntutan, tanpa mengharapkan imbal balik. Kami mau hidupi itu Tuhan. Firman yang ada pada siang hari ini Bapa telah selesai, tapi penyertaan-Mu, Roh-Mu, hidupmu ada bersama dengan kami. Hatimu dan hati kami saling terkoneksi Tuhan. Kalau ku hidup denganmu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. ku hidup bagimu, Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya Bapa, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Oleh sebab itu hari ini pun kami percaya bahwa firman-Mu memberkati setiap kehidupan kami. Memang kami sukacita, murah hati dan memberi. Namun terkadang kami lakukan dengan sudut pandang yang salah. Firman-Mu menegur setiap kami untuk mengikuti dari sudut pandang yang Tuhan berikan. Biarlah kami menghidupi di dalam orientasi Kristus, Injil ada dalam fokus utama kami. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Marco Nugroho Tuhan di dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap apa yang boleh dilakukannya, bahkan setiap rencana-rencananya yang ada di depan. Tuhan jadikan berhasil sesuai dengan kehendak-Mu saja. Engkau terus pakai dalam setiap pelayanannya di tempat ini, apapun yang dipercayakannya,
biarlah tanggung jawab ada di dalam kehidupannya bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah-Mu di dalam persekutuan yang indah hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai di dalam waktu-waktu selanjutnya sehingga Engkau mempertemukan kami kembali dengan keadaan yang baik. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan memberi, biarlah persembahan ini kami berikan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, persembahan boleh dijalankan. Shalom. Ya, pengumuman untuk 1 minggu ini kita akan kembali bertemu di ibadah doa malam, tepatnya di Kamis depan, dan teman-teman boleh bersama-sama hadir. Dan perlu diingatkan bahwa ibadah doa malam kita sudah dilakukan secara rutin, tatap muka dan online, sehingga tidak ada lagi pertanyaan bahwa apakah online, apakah onsite. Jawabannya kita sudah mulai rutin kembali diadakan setiap hari Kamis secara online dan onsite. Dan juga kita akan bertemu kembali di ibadah raya hari Minggu jam 9 pagi, kemudian dilanjut kembali di jam yang ke-12 di ibadah youth, dan kita boleh sama-sama bertumbuh di tempat ini. Dan kita kedatangan teman kita yang baru pertama kali hadir. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama panggilannya siapa? Cynthia. Oke teman-teman, kita ucapkan welcome to our church Cynthia. 1, 2, 3. Welcome to our church Cynthia. Minggu depan boleh datang kembali. Pengumuman sekian, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita mau akhiri ibadah ini. Saya undang semua perlahan baik berdiri. Kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh hari yang luar biasa kalau kami sudah diizinkan Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Bahkan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang membawa kami semakin hari semakin mengenal isi hati Tuhan. Dan kami dimampukan Tuhan sendiri kiranya untuk kami menghidupi setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang siang hari ini datang untuk beribadah. Mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan siang hari ini. Kiranya Tuhan yang membalas setiap jerih lelah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar setiap kami akan pulang, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat
dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati kami dengan kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya atas setiap apapun yang kami lakukan, kerjakan dalam studi sekolah kami, usaha pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, bahkan pelayanan kami dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus yang menyertai dan menjadikan semuanya berhasil. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.